Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Insya Allah hari ini kita akan memulai perkuliahan kedua mata kuliah pemrograman web FSI 1402 atau 1204. Lupa saya. 1204 kayaknya, karena ini semester 2 kan ya. Karena bilingual itu sepakatnya digilir, jadi ini cuman kelas rek B ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau ada rek A mau bergabung. Bill, Pak. Bilingual B. Bill B. Tadi saya bilang rek ya? Iya, Pak. Oke, my bad. Oke, kita mulai. Hari ini insya Allah kita akan mereview materi yang sudah kalian bahas mengenai tentang introduction ke HTML5. Saya share screen. Oke, ini saya share Google Chrome. Oke. Rasanya untuk kelas ini saya lupa mengatakan bahwa ini saya ulang lagi yang kontrak kuliah ya. Saya lupa mengatakan bahwa di penilaian itu ada shortcut. Mungkin bukan shortcut sih, ini jalan yang panjang sebenarnya. Atau alternatif lah, saya bilang alternatif untuk mendapatkan nilai dari pertemuan yang dengan saya dengan cara menyelesaikan 2 course dari Coursera langsung. Kalau kemarin kan saya bilang kalian nggak memiliki obligasi untuk menyelesaikan Coursera. Ya nggak sih, saya bilang gitu kemarin. Kalian cukup lihat di e-learning karena nanti saya akan mindahin Coursera ke e-learning. Apa nggak melanggar hak cipta, Pak? Enggak kok. Di sana sudah dikatakan bahwa dia pakai Creative Commons. Semua orang bisa menyebarkan, mendownload, dan lain sebagainya. Tadi saya lagi ngomongin tentang shortcut, alternatif. Alternatifnya adalah selesaikan 2 course Introduction ke HTML5, Introduction to HTML5, dan Introduction to CSS3. Maka selesai. Kalian nggak perlu ngerjain tugas, kalian nggak perlu aktif di kelas, kalian nggak perlu ikutan UTS, dan lain sebagainya. Kalian akan mendapatkan total poin maksimum untuk yang saya, tapi ya, yang 35 poin. Gitu. Kayaknya ini saya lupa sampai di kelas yang pertama. Nah, tapi untuk dapat sertifikat, kalian harus beli course-nya, nggak bisa cuma audit doang. Ya. Tapi ada tipsnya. Kalian nggak perlu beli, kalian minta beasiswa, ajukan financial aid ke Coursera. Sejauh pengalaman saya beberapa kali, hampir 10 kali mengajukan financial aid, alhamdulillah selalu di-approve tuh. Nggak ada masalah dengan itu. Oke, kita ke sini, kita pakai Introduction ke HTML5. Web Design for Everybody ini memiliki sebuah website, kalau kalian lihat ya, di dalamnya itu, nanti kalian akan tahu bahwa dia punya website, Web Design for Everybody ini, wd4a.com. Di sini nanti ada slide-nya. Walaupun saya lupa naruh slide-nya di e-learning, tapi silakan saja nanti insya Allah mulai pekan depan saya juga taruh slide-nya. Saya taruh video dan saya taruh slide-nya. Oke, kita akan sama-sama review materinya mulai dari introduction. Kayaknya nggak terlalu itu. Kalau kalian lihat di Coursera, introduction ini dia perkenalan kurikulum sebagaimana yang saya lakukan di pekan lalu. Jadi kita skip slide ini. Saya langsung ke slide evaluation to HTML5. Kalau nanti di penjelasan saya ada yang langsung mau dikomentari, monggo ya. Ada yang mau ditanyakan nggak jelas, itu silahkan. Ya, begitu. Oke, kita mulai. Present. Saya harus kecilin ini karena dia terlalu gede. View zoom out. Oke, great. Kelihatan ya slide-nya? Kelihatan, Pak. Baik. Okay, so what is HTML5 and why we are not starting at HTML1? Apa itu HTML5 dan kenapa kita nggak mulai dari HTML1 sih? Oke, pertama, first of all, kalian ketika membahas sesuatu yang kayaknya singkatan harus tahu singkatan itu kepanjangannya apa.
HTML kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Jadi T-nya itu di hypertext-nya ini, Hypertext Markup Language. Dan HTML ini dikategorikan sebagai interpreter. Dia bukan programming language. Ya, makanya dibilang di sini markup language itu bukannya programming language. Makanya kalian nggak mengenal rule-rule, aturan-aturan logik yang kalian pelajari di Alpro 1 dan Alpro 2. Sorry, kurikulum kalian itu bahasnya di Alstruk nama mata kuliahnya ya. Pengenalan atau pengantar algoritma dan struktur data. Nggak ada bahas if, nggak ada bahas while, nggak ada bahas for di sini, nggak ada. Karena memang ini bukan bahasa pemrograman. Ya, oke. So, point lesson-nya adalah jangan nulis bahasa pemrograman yang dikuasai HTML. Bukan bahasa pemrograman HTML. Ya. Di antara 3 teknologi yang akan kalian bahas, HTML, CSS, sama JavaScript, yang bahasa pemrograman ini yang JavaScript. CSS sama ini bukan bahasa pemrograman. Anyway, jadi cara kerja HTML adalah dia menginterpretasi tag. Tag ini penanda ya kan, kita kan kalau main orean itu kenal kata kita Bang Palembang. Kalau orang Inggris kalau main orean dia bilangnya tag gitu. Tag itu maksudnya ketanda gitu loh. Kamu tuh udah kena gitu loh. Makanya kalau dulu zaman-zamannya apa sih yang check in itu kayaknya sekarang udah nggak kedengaran lagi ya. Istilahnya kita tag, ya nggak, check in. Atau di Facebook juga ada kan di tag, itu maksudnya ditandain. Jadi HTML cara kerjanya cuma nandain doang kok, dan itu kenalar oleh otak kita ketika kita ngelihat kode atau file HTML, kita tuh ngerti sebenarnya, nggak perlu pakai decoder, kita ngerti bahwa oh maksudnya asal kita tahu B itu bold, misalnya asal kita tahu li itu artinya list, kita tahu H1 artinya header 1 gitu. Jadi cara kerja HTML dia hanya menggunakan teks penanda untuk menandai ini bagian ini diapain. Nah, browser kerjanya untuk menginterpretasi HTML ini ke dalam tampilan. Oke, makanya nggak ada istilah compile, decompile file HTML. Oke, jadi di HTML dia menggunakan tag ini untuk mengindikasi, menandakan mana yang heading, mana yang gambar, mana yang list, mana yang line, dan seterusnya. Oke. So, sebenarnya kalau kita mau membuat file HTML, kita bisa bikin di mana aja, text editor mana aja. Bahkan kalau kalian jagoan, canggih, sakti mandraguna, kalian ngoding HTML pakai Notepad biasa. Bisa. Karena itu hanya teks saja sebenarnya. Teks yang akan diinterpretasi oleh browser. Nah, tapi kan browser harus ditandain dong, mana file yang harus saya ganti tag-nya itu, mana yang orang ini beneran mau nulis tag gitu loh. Makanya kita sepakati atau disepakatilah file HTML itu ya simple, diakhiri dengan ekstensi .html. Yap. Makanya ketika browser ini yang kerjanya untuk menginterpretasi tadi. Dia tahu B itu artinya bold, li itu artinya li, H1 itu artinya header level 1 dan seterusnya adalah yang disebut dengan istilah internet browser. Jadi browser itu adalah sebuah kategori software yang dia bisa menginterpret khususnya file HTML. Begitu. Dan seluruh web based application dia pasti output-nya itu HTML. Oke, let's see kalau nggak percaya. Ini sudah browser. Saya buka website Unsri misalkan. Ya, kalau kalian coba, ini pasti bukan dibikin dengan HTML saja kan, ini pasti antara dibikin pakai mungkin ASP, mungkin PHP, mungkin JavaScript, mungkin Ruby on Rails, banyak bahasa pemrograman di sisi server yang belum kita pelajari. Tapi semua bahasa itu output-nya itu satu, HTML, yang akan diinterpretasi oleh browser. Kalau kita klik kanan, inspect element,
Insya Allah kita akan mendapatkan versi output-nya berupa file HTML. See? Yap. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman di sisi server itu hanya untuk mengkompos HTML saja. Ya, dikasih header, dikasih body, di dalam body itu ada, kita langsung yang ke primitifnya, ada A ini berarti kan link yang udah kalian pelajari ya. Ada apa lagi? Misalkan kalau div sih belum belajar ya. Yang primitif itu ada H2. Sebentar ya. Lanjut, mohon maaf tadi ada orang. Ya. Tadi saya sampai ke H2. Tuh kan ada H2 akhirnya kan ya. Ada pokoknya nanti hasilnya itu HTML. Nah, oke. Tadi saya mau bahas apa kok saya ke sini tadi? Huh? Slide aja deh. Kok saya lupa. Present. View-nya zoom out. Oke, so intinya intinya itulah browser. Jadi browser, input untuk browser adalah HTML. Dan untungnya seluruh bahasa pemrograman di sisi server, output dari mereka semua adalah HTML, sehingga cocok dibuka oleh browser. Yep. Jadi paling nggak kalian tahu ya, yang Chrome, Firefox, Safari, ada lagi apa? Internet Explorer, sekarang namanya berubah jadi Edge. Kemudian yang lainnya ada apa? Selain ini ada apa lagi? Browser yang kalian tahu yang bisa dipakai untuk internet, untuk buka website. Mungkin itu ya. Dulu tuh ada yang namanya Opera, ya nggak sih? Itu istilahnya nama softwarenya Internet Browser. Oke. Jadi jangan sampai yang kalian tahu untuk buka internet itu cuma bisa pakai Chrome atau cuma pakai Firefox misalkan. Ya, mereka semua adalah software dengan kategori internet browser. Anyway, kita lanjut. Sudah saya jelasin. Dan lebih dari itu sebenarnya HTML file HTML itu didesain untuk bisa dibuka oleh bahkan di luar dari internet browser. Ya.
screen readers juga harusnya bisa dibuka untuk HTML text. Jadi HTML itu awalnya kayaknya ada di slide berikutnya ya, didesain untuk pertukaran untuk melakukan koneksi antar file. Ya, makanya diistilahkan web. Kenapa web itu kan jaring-jaringnya ada dot, connect ke dot lain, connect ke dot, banyak dot, akhirnya mereka membentuk sebuah jaringan. Ya, satu titik terhubung dengan titik lain. Intinya itu ketika kita nulis paper, academic paper, ketika kita bilang bahwa Indonesia adalah negara termiskin di dunia, kata siapa? Harus ada referensinya. Referensinya itu mungkin merujuk kepada paper lain yang dia sudah melakukan penelitian terkait itu. Jadi dirujuk itu, saling merujuk itu, ya kan? Metode budaya ilmiah kan seperti itu ya. Jadi kita nggak omdo, nggak ngasal ngomong doang. Saya paling kuat, harus dikasih referensi, kata siapa? Saya paling ganteng, emang siapa yang udah survei? Dan seterusnya. Kita lanjut. Oke. Dan ini tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya HTML itu kita lihat doang filenya, asal kita, ya karena yang menemukannya orang bahasa Inggris, jadi mereka menggunakan tag-nya itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia readability-nya tinggi. Sebenarnya kalau kita paham itu, kita bisa, kalian kalau sudah sampai level tinggi, ketika kalian melihat file HTML, pakai mata, lihat HTML, yang muncul itu website. Wah, itu berarti kalau udah jagoan. Oke, so yang ditekankan oleh Prof. Kulin adalah mungkin awal-awalnya kita akan concern ke sintaks. Dalam hal sintaks HTML adalah teks, ya nggak sih? Kalau saya mau ini tag-nya apa ya? Kalau saya mau itu tag-nya apa ya? Kita biasanya untuk di awalnya kita akan concern ke hal itu. Yep. Dan perlu kalian ingat juga, ada tag yang dia punya end tag atau istilahnya close tag, close penutup, tag penutup atau tag akhir. Ada begin tag, ada end tag, atau istilahnya ada open tag, ada close tag, ada tag pembuka, ada tag penutup. Contohnya misalkan yang punya tag pembuka adalah apa? Langsung lupa. A misalkan untuk link. Ada A buka, ada A tutup. Nah, enggak? Marquee, ada marquee buka, ada marquee tutup. Contohnya lagi table, ada table buka, ada table tutup. Oke. Gitu. Ya, contohnya yang nggak ada close tag-nya, contoh yang nggak ada close tag-nya, ada yang bisa kasih tahu saya? Contoh yang nggak ada close tag-nya. Ada? Halo, kalian masih di situ nggak? Tag HTML yang dia nggak punya close tag. Kalau area, Pak? Area? Oke. Kamu dapat tag itu dari mana? Area. Ada di slide ya? Area buat apa? Tadi siapa yang jawab area? Saya, Pak. Siapa tuh saya? Vicky Aditya Area, ya? iya. Area buat apa? Area itu fungsinya kayak buat mendefinisikan area pada image gitu loh, Pak. Gimana Oh jelasinnya? ya, untuk mendefinisikan area itu bisa bikin jadiin link gitu ya. Salah satu fungsinya ya. Iya ya, benar. Iya, Pak. Itu bukannya ada tutup ya area? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Terus cara dia Adanya map, Pak, yang ada.
Oke, dia pakai properti atribut. Ya, benar. Sama kayak area nggak ada. Saya harus konfirmasi. Coba kita cari area. Karena saya jarang pakai kalau tag Ada area. lagi, Pak. Opo. BL. Apa? BL. BR. Nah, kalau BR saya confirm bahwa itu betul nggak punya tutup. BR, break maksudnya ya. Ya, break. Untuk, Break line. benar. Tag apa tadi? Area HTML. Apa? Ada lagi? Area. Oke, benar. Area nggak ada tutupnya ya, benar. Area nggak ada tutupnya. Yang lain? Image, Pak. Image, ya betul. Image, benar. Ya ini kan image, benar. Yang lain? Masih ada? Link. Link. Link saya jarang pakai. Kita konfirmasi dulu. Link buat apa? Bedanya dengan... Buat link apa? CSS itu. Oh, iya, ya untuk di atas ya. Link rel ya, benar-benar. Iya, benar. Link hyperlinks. Kok bukan link hyperlinks? Linknya untuk di head. Ya, kita lihat di sini aja. Link biasanya ada kalau kita inspect. Kita lihat di bagian atas di dekat header, di bagian header. Head link, mana link? Nih ya, link rel. Ya enggak, dia nggak ada tutupnya. Oke, masih ada? Ya. Sebenarnya teks yang ada tutup atau yang tidak ada tutup itu nggak perlu dihafal, cuman logis saja kalau kita tahu fungsinya. Tapi ya dengan catatan, contohnya tadi kalau saya disebutkan area, kan saya nggak tahu area itu buat apa, nggak langsung muncul di otak saya area itu buat apa, sehingga saya nggak bisa nebak area itu butuh tutup atau enggak. Tapi kayak BR, break, kan kita tahu ya untuk nge-break kan kita sebenarnya nggak butuh close tag, ya nggak. Tapi kalau misalkan contohnya apa tadi yang butuh tutupnya, marq atau H1 itu kan untuk menebalkan, untuk membuat style sebuah teks menjadi heading 1. Logis di otak kita bahwa yang mau ditebal itu sampai mana, ya nggak sih? Yang mau dibikin H1 itu sampai mana? Sehingga kalau yang seperti itu, dengan kata lain, ketika tag itu butuh konten, maka dia pasti ada plus tag. Contohnya teksnya yang mau dijadiin link itu sampai mana? Berarti kan harus ada pembatasan. Nah, biasanya yang kayak gitu pasti ada close tag. Begitu. Oke. Sebentar. Kita lanjut. Ya, repot ya. Saya harus bolak-balik. Buat ini jadi present. Hanya karena saya nggak mau download filenya. Oke, itu yang akan kita perhatikan sekarang, tapi nanti enggak, kita akan concern ke semantik. Semantik itu lebih ke makna. Contohnya misalkan ada bold, ada strong. Bedanya apa bold dengan strong? Nanti sebenarnya kita concernnya lebih ke situ. Untuk sekarang mungkin kita nggak terlalu concern ke situ. Sebentar, lagi-lagi ada request. Mohon maaf. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Saya lagi ngajar, bentar ya. Oke. Ini tadi saya sudah jelasin bahwa HTML awal-awalnya itu untuk mengkoneksikan file-file. Ya,
yang sekarang sudah meluas penggunaannya. Oke, semoga tidak ada yang mengulik. Oke, so tahun 90 HTML1 di create, diciptakan, kemudian tahun 93 mulai orang-orang berinovasi yang sebenarnya ini agak melenceng dari ide HTML itu diciptakan. Sebenarnya kalau untuk gunanya ini saja kan sebenarnya nggak butuh ya yang kayak gambar. Karena tujuannya itu cuma buat links-links doang. That's why it's called web. Ya nggak sih? Sehingga terpecahlah menjadi dua mazhab. Mazhab pertama yang mungkin milenial ketika itu pengen, biasanya kan gitu ya, milenial tuh berpikirnya kreatif, kemudian mau melakukan inovasi perubahan terhadap konsep yang sudah matang. Yang bagi orang tua, udahlah saya udah nyaman seperti ini dan itu sesuai dengan ide kenapa web diciptakan. Ya, anyway, ternyata terciptalah Mosaic. Mosaic ini adalah sebuah browser. Oke, jadi kalau ditanya browser pertama yang dia support tentang graphical itu adalah Mosaic. Tahun 93 diciptakanlah Mosaic. Jadi Mosaic ketika itu dia browser, tapi dia bisa nampilin gambar. Yap. Oke. Dan diikuti oleh Netscape dan seterusnya. Mulailah zaman baru, website itu berubah menjadi lebih ke untuk penyampaian informasi. Yap, lebih ke untuk penyampaian informasi, bukan hanya untuk melingkan dokumen. Ya, oke. Nah, oke. Anyway. Oke. Perang-perang nih kira-kira jelas, saya nggak ada yang aneh-aneh di sini. Mark ini kalau kalian ngeliat tag, cobain aja. Contohnya Mark saya nggak tahu masih ada website nggak pakai Mark. Tapi kalau kalian dulu ketika kami belajar website, dapat Mark ini luar biasa banget. Wih, bisa gitu, bisa scroll kayak bikin berita. Kalau di bawah itu kan ada yang scroll ya, itu pakai Marquee. Silakan dicoba aja Marquee. Kalian nggak akan tiba-tiba komputernya berasap karena nyobain tag yang baru gitu. Ada Marquee, ada Blink, kemudian yang lain-lain ada Font, Center, BG Color, walaupun ada beberapa yang sudah deprecated, tapi ya silakan dicoba aja. Oke. Ada organisasi, ini saya kira jelas, yang mereka secara proaktif, maksudnya mereka inisiatif aja, nggak ada yang sepakat sedunia, enggak. Ini self claim, ada IETF, ada W3C, ada WAI. Walaupun yang banyak saya pribadi mengakses adalah hanya W3C. Kalau kami nyebutnya dulu W3, ini sih websitenya W3. Dan dia juga memberikan website w3.com yang di situ selain dia bikin standar, dia juga ngasih untuk contohnya. Ya, kalau tahun lalu kurikulum web programming saya pakainya dari W3. Dan silakan kalian rujuk sering-sering main-main ke W3 untuk lihat-lihat contoh. Oke, kira-kira begini perjalanan HTML sampai ke yang sekarang HTML5 mulai dari 2012. Bahkan sudah nambah ke multimedia, sudah ada tag video untuk nampilin YouTube, walaupun kalau dulu tuh agak ribet, sekarang langsung menjadi tag. Ya, sorry. Kalau dulu untuk nampilin video itu kalian harus menggunakan JavaScript. Sekarang simple, kalian hanya pakai tag HTML saja. Oke. Ini kayaknya jelas lah ya.
Dan yes, sekarang kayaknya nggak ada lagi website yang dia pakai Flash gitu. Kenapa? Karena HTML5 sudah support animasi sekarang kan ya. Multimedia, sudah support multimedia. Jadi dijarangkan penggunaan Flash. Kenapa? Karena Flash ini konsekuensinya browser kita harus bergantung dengan pihak ketiga. Harus nambah plugin lagi maksudnya. Padahal itu tuh dia bilang harus independen. Kalau bisa kita sendiri, kenapa kita harus impor? Oke, ini reviewnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang bagian pertama, slide pertama? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Oh iya. Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita tinggalkan ini. Sekarang kita ke magic of. Oke. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang konsep request response. Ini adalah konsep yang menurut saya harus kalian paham. Ini adalah konsepnya client server, ya. Yang mana klien itu, yang namanya klien itu dia nggak punya apa-apa. Dia hanya punya interpreter saja. Dalam kata lain, dia hanya sebuah browser saja. Dia nggak punya resource. Dia hanya punya kalau ini saya apain, kalau itu saya apain. Oke. Yang punya resource itu, yang punya data, yang punya informasi adalah server. Makanya kita membutuhkan mekanisme request response, mekanisme di mana si klien merequest informasi, server akan merespons dengan mengembalikan output file HTML beserta teman-temannya, yaitu CSS dan JavaScript. Oke, kita coba review yang ini. Oke. Sebelum itu dibahas tentang konsep networks. Networks itu yang paling kecil adalah kalau komputer sendirian bisa juga ya etop. Jadi bisa aja komputer itu dia juga berperan sebagai klien, dia juga berperan sebagai server, bisa. Contohnya nanti ketika kalian bahas step 2, servernya ya komputer kalian sendiri, yang pura-pura jadi klien ya kalian sendiri. Walaupun di dunia nyata nggak ada yang kayak gitu ya sih. Buat apa kalian bikin repot-repot ngoding HTML? Ya kan tujuan HTML itu kan kita bersusah payah untuk menyenangkan orang lain. Ternyata orang lain itu kita sendiri, kan konyolnya nggak sih? Ya nggak? Ada nggak orang yang berdandan untuk dia sendiri? Ada aja ya. Tapi kan kebanyakan orang dandan, terus di foto, terus di upload ke sosial media, terus dia juga setelah itu dia nggak peduli dengan ya oke. Sehingga yang visible itu yang LAN. LAN ini local area network, jaringan area yang lokal, yang bersifat lokal. Artinya dia nggak terekspos ke internet, ke dunia luar. WAN seperti LAN, tapi dia lebih besar dari LAN, dia menghubungkan beberapa LAN, diistilahkan dengan WAN. Ini agak relatif ya. Ada mungkin di perusahaan yang LAN itu mungkin lebih besar daripada WAN di organisasi yang lain, itu mungkin saja. Oh, oke. Ini yang tadi saya jelaskan, istilah servers dan clients. Untuk yang ini saya rekomendasikan untuk nggak ditranslate, kita sebutnya server aja, kita nggak sebut ini pelayan, ini pelayan atau ini klien, apa bahasa
Ya, ini klien nggak? Kita tetap sebut ini server, ini klien. Seperti yang tadi saya sudah singgung, server adalah pihak yang mereka memiliki semua resource, yang tujuan dari server sebenarnya dia punya kepentingan untuk membagi resource. Karena kalau resource itu dijaga, dipakai sendirian, ya nggak laku dong. Orang yang punya resource itu kan biasanya dia akan gunakan resource itu untuk transaksi. Nah, yang punya kepentingan si klien, ya nggak? Sehingga terciptalah sebuah hubungan klien server, klien request data ke server, server untuk menyediakan informasi ke klien. Oke, tapi baik server atau klien bentuknya itu ya komputer, walaupun ada yang bisa menggunakan laptop atau telepon, tapi semuanya tetap harus berupa komputer. Oke, tapi kalau server jarang ya, server itu bisa sih server laptop, server kecil gitu. Oke. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya yang terjadi ketika kita memasukkan situs, misalkan tadi saya bilang, saya coba unsri.ac.id. Ketika saya sambil liatin inspect element networks, ketika saya tulis unsri.ac.id, saya enter, sebenarnya yang terjadi adalah si browser sebagai klien dia melakukan request ke alamat unsri.ac.id. Mana sih? Bisa gedein. Nah, oke. Ya, sebenarnya dia nge-request pertama kali harusnya dia merequest HTML. Nah, CSS, JS, gambar, awesome, oh, saya harus hard refresh. Ini saya clear dulu. Enggak. Oke. Udah banyak. Oke, jadi yang terjadi adalah dia merequest unsri.ac.id. Ya, unsri.ac.id ini mungkin diwakili oleh dokumennya, kalau kita lihat, dia pertama minta unsri.ac.id, kata si server oke, filenya ada, kemudian responsnya itu berupa konten HTML. Ya, konten HTML. Tapi di dalam HTML itu mungkin nanti akan terjadi request response lagi. Ya, di dalam HTML pertama yang diminta ini. Karena kalau kita mencukupkan hanya dapat yang unsri.ac.id HTML-nya ini, mungkin let's say katakan index.html, maka tampilannya itu nggak ada gambarnya, nggak ada warna, nggak ada. Karena cuma HTML doang. HTML pertama doang. Oh, sorry, warna mungkin ada ya. Tapi nggak ada style dan nggak ada gambar. Karena kenapa? Karena seperti yang kalian lakukan, ketika kalian membuat sebuah file HTML, sebenarnya di dalam itu kan ada gambar, mungkin ada kalian pakai tag img, mungkin kalian nanti pakai CSS dan seterusnya, ada JS juga. Sebenarnya yang terjadi adalah dia request response per satu file. Ya. Jadi request yang dilakukan adalah request terhadap satu buah file atau kita bilang satu buah resource yang dimiliki oleh server. Ya, dibolak-balik nanti
dia punya antrian, oke, di dalam satu HTML pertama ini saya akan merequest CSS, saya akan merequest JS, saya akan merequest gambar, saya akan merequest JS. Mungkin akan terus seperti itu di dalam CSS, mungkin akan merequest CSS yang lain dan seterusnya. Begitu ya. Dia jadi bayangin satu request aja, satu request pertama ketika kita nulis unsur CID yang terjadi adalah sejatinya adalah 61 request. Jadi bolak-balik gitu, request response, request response. Bukan satu request langsung dapat semua resource, nggak kayak gitu. Ya. Makanya kalau kalian coba misalkan kita bilang saya buka tab baru atau saya pakai nggak kelihatan. Saya tulis Unsri ACID, enter, terus saya pencet escape. Ya, escape, batal. Yang terjadi adalah, masih request. Oke, sorry. Karena ini ada case-nya. Kita buka file yang lain. unsi.ilcom. Nah, ketika dia baru mulai mau request, tengah-tengah request, sebelum selesai request-nya, saya pencet escape. Saya batalin, lalu saya pencet, di sini kan ada tombol X kalau pertama kali dia request-nya belum selesai. Maka yang minta tuh nggak semuanya. Makanya dia nggak ada gambar, dia cuma ada tulisan. Tulisan ini kan harusnya ada di HTML pertama. Ya, dan agak berantakan karena mungkin ada CSS yang nggak kesimpan. Tapi kalau ini kayaknya sudah ada CSS yang berhasil terdownload deh. Karena kolomnya udah bagus, udah rapih gitu. Kita lihat sources. Ya, oke, sudah dapat indeks HTML-nya, sudah dapat CSS, JS, tapi gambarnya belum ada di situ. Gitu ya, kira-kira. Kita balik ke sini. Full screen. Nih. Present. Oke, jadi seperti itu request response cycle. Kenapa dikatakan cycle? Karena nggak cukup sekali. Request response, makanya dia dikatakan siklus. Oke, dan satu request itu hanya merequest satu buah page, satu buah file. Server meresponsnya juga dengan mengembalikan hanya satu buah file saja. Ya, file. Kalau yang ditampilkan itu pasti HTML, tapi request-nya nggak hanya request file HTML saja. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya lagi kuliah. Kenapa? Saya lagi kuliah deh, nanti. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Bahasan berikutnya adalah tentang URL, Uniform Resource Locator. Dijelaskan di sini URL itu memiliki 3 buah bagian. Ada protokol, domain, dan dokumen. Kita lihat di contohnya. Protokol itu ada yang HTTP, ada yang HTTPS, ada yang FTP. Masuk ke contohnya aja. Oke. Contohnya yang tadi ada apa namanya? Ada 3 protokol, domain, dan dokumen. Contohnya yang situs ini https w3.icann.org dan seterusnya yang diistilahkan dengan protokol itu yang bagian awal ada yang https, ada yang HTTP, ada yang FTP. Kalau untuk website rasanya cuma ada 2 ya, HTTP dan HTTPS. Bedanya HTTP dan HTTPS, kalau yang ada S itu dia secure. Kalau kalian mau memasukkan informasi yang sifatnya sensitif atau kalian mengakses website yang sifatnya sensitif, harusnya kalian diberikan protokol HTTPS. Karena dengan protokol HTTPS nanti
data-data yang dimasukkan ke situ itu akan lebih diamankan dibanding kalau kalian menggunakan HTTP. Ya, secara arsitektur, bukan oleh si programmer websitenya, tapi dari sisi layer yang ada di bawah itu. Saya kira kalian sudah belajar OSI layer yang ada mulai dari layer physical sampai atas sekali itu. Oke, ini protokol. Kemudian ada apa lagi tadi sih? Domain. Domain itu yang sampai sini. Sisanya ini kalau resource page, ini folder. Atau bisa juga ini penanda saja. File yang diminta itu yang ujung. Atau bisa aja dianggap dari resource sampai ujung ini adalah file yang diminta. Dokumen yang diminta. Dokumen yang diminta. Oke. Oke. Ini tadi contoh protokolnya ada 3. Oke, kemudian dibahas tentang IP address dan DNS. Jadi harusnya seluruh resource yang ada di internet itu, bukan resource, seluruh node yang ada di internet itu memiliki alamat IP. Memiliki alamat IP. Alamat IP ada yang versi 4, ada yang versi 6. Kabarnya versi 4 sudah habis, sehingga semuanya beralih ke versi 6. Ya, nah untungnya ada yang dan IP address ini polanya seperti ini. XXX kalau di versi 4 tuh ada 4 buah triplet. Jadi ini bisa dimasukin angka desimal. Ya. Desimal. Dan kombinasi dari 12 digit ini itu sudah habis untuk menjadi alamat node di internet. Makanya pakai yang versi 6. Tapi intinya, ketika kalian mau mengakses sebuah resource alamat di internet, kalian harus masukin IP ini. Ya, misalkan 192.384.721.81 misalkan. Ya, untuk mengakses Facebook. Ya, bayangin kalian harus ngafalin angka-angka ini. Walaupun angkanya mungkin fix, nggak akan berubah-ubah. Tapi karena repot ya. Nah, pakailah yang namanya DNS. DNS itu kayak alias doang lah, alias. Ya, jadi alamat facebook.com itu hanya alias untuk IP address tertentu. Oke. Jadi untuk akses facebook.com kita nggak harus hafal IP address-nya ya. Kita hanya cukup menghafal domainnya apa, nanti akan dilihat oleh komponen yang namanya domain name server, dia punya katalog gitu. Kalau domain name ini IP-nya berapa, domain name ini dia kayak mapping gitu. Ya, mapping ke IP address. Oke, ini bagian yang terakhir adalah dokumennya. Contohnya dia minta HTML, dia minta HTML, ada yang minta CSS, ada yang minta JS, ada yang minta .jpeg dan seterusnya. Oke, ini sudah saya bahas tadi. Oke. Oke, ini sudah saya bahas juga. Oke, habis ini ada yang mau ditanyakan tentang request response. Udah? Nggak ada? Cara kalian pinter-pinter. Kalau nggak ada, Pak. Ya, silakan. Pak, yang di request tadi kan ada lots of hidden information in this request, itu kayak header, cookies, form data, dan etc. itu. Yang cookies itu maksudnya gimana, Pak? Cookies itu kue. Nanti ada bahasannya kok. Tapi sayangnya bahasan itu ada di web 2.
Ya, tapi singkatnya, cookies itu digunakan untuk menyimpan informasi si klien di browser. Singkatnya gitu. Jadi, dengan adanya cookies, kita nggak perlu harus masukin saya Rahmat, saya Rahmat, saya Rahmat, setiap request, nggak perlu. Karena ketika kita bilang saya Rahmat, atau username kita rahmatheroza.unsri.ac.id, sekali aja di awal ketika login, berikutnya browser akan dalam tanda kutip nginget. Nah, ngingetnya itu di cookies, bisa di cookies. Temannya cookies ada yang namanya, kok saya blank ya? Ada yang session, pasangannya cookies. Kalau cookies itu penyimpanan yang disimpan di browser, di klien. Kalau session itu penyimpanan yang disimpan di server. Tapi nanti, belum cukup umur untuk saya bahas itu sekarang. Kira-kira seperti itu tadi. Yang lain? Kenapa saya jawab walaupun itu di luar bahasan? Karena tadi ada di sini ya, cookies. Yang lain? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bahasan terakhir tentang masih banyak tentang ada browser, ada editors. Oke, browser. Oke, kita lihat apa yang dibahas di sini. Harusnya nggak perlu dibahas ini, tapi ya coba kita. Browser. Tadi sudah saya awali penjelasan tentang browser. Ya oke. Dia cerita bahwa ada banyak browser, ada masing-masing ada plus minusnya. Silakan pilih yang kalian suka. Dan mungkin ada beberapa website yang dia cocoknya di browser tertentu. Karena mungkin ketika ngoding, si developer, si programmernya itu nyobanya pakai browser itu. Bisa jadi ya kayak gitu ya. Misalkan kalian nyobanya pakai Chrome, ya mungkin bagusnya di Chrome. Makanya harus dicoba di browser yang berbeda. Karena tampilannya mungkin berbeda. Oke, so selalu bijak ketika kalian menyiapkan lebih dari satu browser di komputer kalian. Ya, untuk pembanding, untuk second opinion. Yang pertama, IE ini yang paling tua, karena kebanyakan komputer itu bermerek Windows dan menjadi privilege bagi bermerek Microsoft, menjadi privilege bagi dia untuk juga menanamkan browser di situ. Yap. Makanya ketika ada yang pakai Mac, nggak ada IE di situ. Atau sekarang namanya Edge, Microsoft Edge, nggak ada di situ. Oke, tapi berapa banyak sih orang yang pakai Mac dulu? Kalau sekarang mungkin udah agak banyak. Yang kedua Safari, Kak. Kalau Safari ini bawaannya Mac justru. Ya, di laptop atau komputer yang Microsoft, yang pakai Windows, mungkin harus download dulu kalau mau pakai Safari. Chrome ini di-develop oleh Google, yang banyak digunakan orang sekarang. Firefox juga dari Microsoft. Dulunya Mozilla, cuma udah dibeli Microsoft. Oke. Kalau di videonya dibahas, lihat nih katanya tahun 2014 market share-nya IE itu mulai dari yang ini warna apa ya? Biru langit gitu. Oranye, ada yang hijau, entah apa hijau ini, sama yang ungu, ini kan IE semua, sehingga lebih dari 50%. Toh, artinya dia dominan. Oke. Itu doang gitu yang dibahas. Oke, anyway. Intinya ada banyak browser, kalian mungkin akan butuh lebih dari satu browser untuk kalian sebagai programmer masalahnya. Kalian harus memastikan bahwa orang yang akan mengakses website kalian itu selalu mendapatkan experience yang terbaik. Ya nggak? Kalian nggak akan mau menyamakan orang dengan kalian. Atau bahkan kalian nggak mau menyamaratakan orang dengan dominan browser yang dipakai. Jangan sampai kayak gitu. Karena salah satu unsur yang diperhatikan oleh orang SI, karena
orang-orang yang fokus concern di UX itu adalah orang SI ketimbang 3 jurusan yang lain ya. Jadi kalau ada yang tanya, apa beda SI dengan TI? Sama-sama ngoding kan. Kalau kita lebih concern ke apa persepsi orang ketika melihat website kita. Yap. Dan salah satu poin penting yang harus kita perhatikan adalah accessibility. Accessibility artinya kita harus membuat produk yang kita hasilkan itu bisa digunakan oleh seluruh orang, sebanyak-banyaknya orang. Bukan oleh orang dominan, bukan oleh mayoritas orang, tapi oleh sebanyak mungkin orang. Makanya biasanya yang dibahas di bahasan accessibility adalah disability people, orang dengan kemampuan yang terbatas, orang dengan keterbatasan. Ya, keterbatasan itu bisa fisikal, bisa conditional, bisa lingkungan. Orang rabun mungkin dianalogikan dengan orang dengan cahaya yang redup, ya kan itu kan disamakan dengan orang rabun. Nah, harus website kalian tuh, kalau orang accessibility bilang, orang UX bilang, harus juga memfasilitasi orang-orang seperti itu. Ya, termasuklah di dalam browser tadi. Mungkin ada minority people yang dia loyal dengan Safari, orang Mac misalkan, orang yang pakai Apple, dia loyal dengan Safari, atau dia nggak mau repot install program. Ada loh orang yang punya laptop, dia nggak pernah install aplikasi. Ya, karena dia lihat, udah ada, buat apa lagi? Kebutuhannya udah cukup. Maka mungkin kalian akan mau untuk menggunakan different version of browsers. Oke, sebelum kita bahas slide terakhir, saya mau live quiz dulu. Silahkan kalian, saya stop share dulu. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit. Sorry, saya kasih waktu 5 menit, tapi pengerjaan kuisnya cuma 2 menit. Ya, artinya kalian bisa, enggak deh, saya kasih waktu 3 menit. 3 menit, walaupun pengerjaannya cuma 2 menit. Nah, pengerjaan di kuisnya itu 2 menit, artinya kalian boleh merenung semenit dulu, baru ngerjain. Pas jam 14.21 kita selesai. Silakan lihat di mana sih e-learning-nya, di week 1 itu di bagian bawah itu ada live quiz. Silakan dikerjakan, ada cuma 3 soal doang yang harusnya kalian bisa jawab, karena saya pengen tahu doang sih siapa yang hadir di kelas saya. Oke, silakan dimulai. 4 menit dari sekarang saya mematikan kuisnya, saya close. Oh, saya lupa bilang itu cuma 1 kali attempts ya, nggak unlimited. Dan saya nggak kasih
batas minimal, terserah kalian dapat berapa. Gitu. Itu bonus kok. Satu menit lagi saya close. Yang belum mulai silakan mulai. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Saya close quiz-nya. Edit setting. Timingnya. Close the quiz. Saya close. Return to course. Oke. Kita lanjutkan bahasan terakhir. Ya. Ada satu lagi yang perlu kita bahas. Jangan sedih ya kalau nggak bisa ngerjain tadi, biasa aja. Oke, kita lanjutkan. Ini saya close. Kita bahas satu lagi tentang editors. Oke. Bagian slide ini ingin memberitahukan kepada kita ada satu kategori aplikasi yang disilakan dengan editor. Editor sendiri juga ada subkategorinya lagi. Ada yang namanya text editor, ada yang namanya code editor. Kalau Notepad yang kalian biasa pakai, saya nggak tahu zaman kalian itu masih sering nggak pakai Notepad. Kalau kami dulu sering. Itu dikategorikan text editor karena dia digunakan untuk bikin teks saja. Ya. Tapi ada code editor. Bedanya code editor dengan text editor, code editor itu memberikan fungsionalitas bahasa pemrograman. Dia ngasih warna paling nggak. Dia ngasih warna, dia ngasih autocomplete, suggestion, dan seterusnya. Oke. Oke, pertama kalian harus mendesain bagaimana kalian mengorganize files kalian, files kode kalian tuh kalian taruh di mana, dan dia ngasih satu naming convention. Naming convention ini agar kalian itu seragam gitu loh. At least paling nggak untuk diri kalian. Jadi jangan sampai kalian sendiri bikin file HTML itu kadang-kadang pakai dash, kadang-kadang pakai camel case, kadang-kadang pakai spasi, kadang-kadang ya bikin naming convention paling nggak untuk diri kalian sendiri. Nah, dia nyarannya boleh pakai dash, boleh pakai camel case. Dan jangan pakai spasi bagusnya. Kalaupun pakai camel case yang konsisten. Misalkan kapitalisasi di awalnya doang. Atau ada orang tuh camel case awalnya nggak besar, tapi tengah-tengahnya ya huruf pertama dari kata kedua dan seterusnya baru di camel, baru di kapital. Boleh seperti itu. Paling nggak kalian konsisten.
Ya. Nah, kemudian kalian tentukan editor favorit kalian. Di Windows bawaannya tuh Notepad, tapi saya kira pindah lah ya pakai Notepad++ atau pakai Sublime. Sekarang udah banyak ada, kalau kalian cari di internet dan itu ada di tugas saya, ada Atom, ada Visual Studio Code. Yang Visual Studio Code ini yang paling baru, yang paling mungkin sekarang lagi naik daun, banyak digunakan orang. Ada ini tuh ya yang agak rame. Kalau saya sendiri pakai Sublime karena ketika itu saya pakai Sublime sudah nyaman, susah move on, dan saya juga belum nyoba Visual Studio Code. Kalau di Mac bawaannya tuh text edit, Notepad nggak ada. Kalau mau download ada sih. Jadi saya pakai Sublime. Sublime itu gratis. Rasanya semua yang saya sebutin tadi semuanya gratis. Walaupun dia bisa donate kalau mau donasi. Oke. Jadi cara membuat file HTML, pertama silakan buka file editor kalian, code editor kalian. Misalkan Sublime, silakan buka Sublime. Nah, ini contohnya, nanti saya contoh demo aja ya deh. Oke, ini troubleshooting-nya ini bagus. Kalau kalian nggak baca troubleshooting ini, saya yakin ada aja yang terjadi pada kalian. Ya, misalkan kalian tuh mau ngedit HTML, kalian udah bikin filenya, udah kalian save HTML, kalian mau ngedit. Misalkan kalau kita ngedit, kita double klik. Tapi alih-alih muncul kode, yang muncul malah kebuka browser gitu. Padahal kalian waktu mau buka Sublime atau mau buka Notepad. Gimana caranya? Open with, klik kanan, open with. Open with, pilih Sublime atau open with apa. Ya. Yang kedua, browsernya munculin tag, bukan munculin hasil interpretasi. Mungkin ada yang salah. Yang keseringan salah, kalian lupa mengakhiri file itu dengan .html. Nah, oke. Saya kira bagus. Oke, ini silakan dibaca aja. Sudah dijelaskan di videonya, nggak ada yang perlu saya jelaskan ulang. Oke. Oke, saya coba demokan menggunakan Sublime, dan kenapa saya suka Sublime, saya akan coba promosi sedikit. Sublime, oke. Cancel. Saya pindahin share-nya ke Sublime. Oke. Ini tadi yang saya bilang, apa beda code editor dengan text editor. Code editor itu dia bisa, contohnya sih saya ganti sintaks saya itu sintaks HTML. Ya, nanti dia bisa memberikan suggestion HTML, bahkan dia ngasih apa istilahnya ya, kerangka kode HTML. Ketika saya enter tuh langsung jadi nyaman sekali kan ya. Dan karena semua file HTML tuh pasti butuh ini masalahnya, makanya dia berani ngasih boilerplate seperti ini. Title website pertama saya. Kemudian kita masuk ke body seperti biasa, misalkan kita hanya bilang H1, langsung keluar saya ulang lagi. Klik H1, saya ulang H1, ada suggestion di bawahnya. Saya enter, dia langsung ngasih close tag-nya. Nyaman sekali, enak sekali kalau pakai code editor. Kalau kalian pakai text editor kayak Notepad atau pakai text edit-nya Mac, nggak ada bantuan seperti ini. Ya, misalkan, oke, kita coba ritual programmer hello world. Hello world. Oke. Kemudian pakai in H2, ini website pertama saya. Halo. Selamat datang. Harusnya selamat datang dulu ya. Selamat datang. Oke. Kita save. Saya tadi pencet Ctrl S. Kemudian pastikan kalau misalkan ini nggak ada ekstensinya, biasanya ada conteng di sini. Tampilkan ekstensi misalkan. Simpan tadi dengan akhiran HTML, misalkan web pertama. Ya, karena ini, nah ini kalian harus menyediakan, kalian tuh kalau ngoding HTML kalian taruh di mana? Karena untuk HTML kalian taruh di mana aja dia bisa dibaca oleh browser, syukurnya gitu. Makanya kalian harus ngerapihin. Kalau nanti kalian ngoding di web 2, insya Allah rapi sendiri. Kenapa? Karena
file itu harus ditaruh di situ gitu loh, nggak bisa di tempat yang aneh. HTML bisa, makanya bisa nyebar, makanya kalian harus sepakati. Misalkan saya taruh di saya kasih atau saya tulis di sini aja deh, di drive saya di kuliah web 1, saya bikin di sini code atau src, source code. Itu saya tulis di situ, save. Web pertama. Oke, kemudian saya di sini bisa nggak ya open? Oke, nggak ada. Saya harus ke browser. Saya ganti screen share-nya dengan desktop aja deh. Biar kelihatan semua. Saya ke browser, saya ke file tadi. Drive, kuliah, pemrograman web, src, website pertama, saya double klik, maka insya Allah akan muncul di browser. Oke, hello world, selamat datang. Dan kalau kalian lihat di sini, tuh website pertama saya menjadi title dari website saya. Oke, gampang lah ya. Untuk website pertama kalian, kayaknya cukup seperti itu. Oke, selesai pembahasan slide-nya. Kalau saya lihat di e-learning, rasanya nggak ada pertanyaan yang serius, hanya mengingatkan bahwa videonya nggak bisa diakses saja. Tapi saya akan coba recheck, siapa tahu ada pertanyaan baru. Ya saya close dulu. Apakah ada pertanyaan baru di forum diskusi? Oke, nggak ada. Ini oke, ini sudah saya solve kemarin ya. Saya bilang dan gitu aja ya. Oke, dan. Tapi untuk berikutnya yang komentar seperti ini kita tulis di Classroom aja ya. Mohon maaf kemarin Classroom-nya saya baru cek karena nggak muncul notifikasinya di HP saya. Jadinya saya balesnya itu agak telat. Tapi kan saya bikin deadline quiznya itu hari Rabu. Harusnya hari ini, tapi saya karena telat, saya bikin deadline Rabu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas lah ya. Karena kalian sudah pengalaman di Alpro, sudah ngoding bahasa C++, atau Pascal. Saya nggak tahu bahasa apa yang dipilih untuk pengenalan algoritma. Harusnya nggak kaget lagi dengan HTML, malah turun derajat. Kalian udah belajar C, kok tiba-tiba belajar HTML yang sederhana? Ya nggak sih? Cuma bedanya kalau C++ itu bahasa pemrograman, ada ritual compile yang harus kalian lalui. Kalau ini nggak ada. Bahkan ada konsep request response yang harus kalian pahami. Puzzle ini akan menjadi lengkap ketika kalian membahas tentang PW2 nanti di semester depan, insya Allah. Ya, konsep tentang client server. Karena kalau kalian sekarang kan kita masih ngelihat dengan sebelah mata kliennya doang, servernya belum kita pikirin. Nah, nanti dipelajari di situ. Oke, begitu. Last opportunity. Is there any question? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan sesi hari ini. Berarti karena Bill ini bergantian, minggu depan kita masuk di, kalau mau ikut live sessionnya kita masuk di hari Kamis. Hari Seninnya, untuk hari Seninnya berarti ya kalian sabar-sabar dulu aja lah. Rekamannya pasti akan saya upload, tapi saya nguploadnya ya Kamis berarti. Ya nggak sih? Untuk kalian kalau mau lihat ulang materi pembahasannya. Tapi nggak usah nunggu itu, saran saya silahkan langsung lihat ke itu aja, ke Coursera atau lihat ke videonya yang saya upload di e-learning. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain ke forum. Itu aja, saya kira lebih efektif dibanding kalian nungguin rekaman. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.